Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Bilqis dengan NIM 0801 1282 530032 dan aku dari kelompok 3. Hari ini aku bakal ngerjain lampiran soal algoritma dan pemrograman bab 3 mengenai pernyataan kondisi nomor 2. Nah, di sini kita diminta untuk membuat program penjualan motor dan mobil, di mana user bisa memilih untuk membeli mobil atau motor. Lalu, user memilih merek motor atau mobil, minimal 3 motor tersedia dengan harga yang sudah ditentukan. User menginput jumlah kendaraan yang dibeli. Jika total lebih dari rata-rata harga semua merek barang, maka mendapat diskon 10%, cetaklah total dari pembayaran. Oke, nah di sini kita bikin dulu, oke, maaf, buat iostream. Oops, maaf, ada typo. Next, di sini kita bikin using namespace std, di mana ini tuh berfungsi biar nanti di selanjutnya kalau kita nulis si in atau si out tuh nggak perlu apa nambahin std lagi gitu. Terus kita tulis in main. Jadi in main itu program utama di mana program pertama kali dijalankan. Next, kita buka kurung kurawal. Nah, jadi kurung kurawal ini itu untuk menandakan program itu dimulai atau program itu berakhir. Oke, di sini kita tambahin variabel-variabel yang bakalan kita pakai beserta tipe data yang bakal kita pakai gitu. Nah, di sini pertama aku mau pakai tipe data integer itu buat pilihan karena kita mau input pilihan nanti. Terus kita juga mau input merek mobil dan motor, sama kita mau input jumlahnya gitu. Nah, kenapa kita pakai tipe data integer? Karena ya apa dia tuh kayak bilangan bulat gitu loh. Oke, next kita pakai tipe data log. Nah, kenapa aku pakai tipe data log? Ya supaya, nah ini kan aku tuh mau nginput harga nih nanti. Harga itu kan nolnya banyak gitu ya. Jadi kita pakai tipe data log. Terus kita pakai tipe data log lagi buat nginput apa namanya, total, terus diskon. Diskonnya tuh kita mulai dari nol. Harga juga kita mulai dari nol biar dia nggak berantakan. Sama kita eh, total bayarnya gitu ya. Total akhirnya nanti. Nah, total bayar sudah. Ini next kita apa lagi ya yang kita pakai? Em, Sebentar ya. Oke, kayaknya ini aja deh yang kita butuhin ya buat variabelnya. Next di sini kita langsung aja tampilin atau see outnya itu kita tampilin mobil dan motor ya. Nah, yang pertama tuh kita mau mobil ya, satu mobil gitu. Aduh maaf, mobil ya. Nah, em, terus kita pakai enter aja, jadi kita pakai inline. Terus see out yang keduanya itu itu motor, kita pakai inline juga gitu. Oke, ini sudah see out-nya. Jadi ini tuh bakal ditampilin ya. Terus out lagi perintah apa ya kayak biar bagus aja gitu. Masukkan barang ya. Mobil itu apa? Kendaraan yang ingin dibeli gitu ya. Yang ingin dibeli itu maaf, dibeli. Nah, dalam kurung satu atau dua. Jadi kan ini pilihan ya. Kita pilih nih satu atau dua kayak gitu. Nah, terus kita input nih. Kita mau input yang mana? Kita mau input yang variabel pilihan itu kan. Oke, oke ya, sudah. Nah, next kita pakai pernyataan kondisi. Karena kan pilihannya itu lebih dari satu ya. Ada dua pilihan gitu. Nah, yang pertama kita pakai dulu if pilihan satu, maaf, pilihan satu eh, sama dengan pakai double sama dengan ya. If pilihan satu, next kita buka kurung kurawal lagi biar munci gitu. Kemudian see out
Nah, terus kita masukin nih kendaraan. Nah, pertama kan mobil nih. Kita masukin jenis mobil yang nanti bakalan apa namanya ada gitu, yang bakalan jadi apa sih contoh gitu ya. Misalnya ini nih, Panther, aku kasih harga 40 juta. Tapi kayaknya nggak usah pakai titik lah ya, langsung aja digabung. Tapi ini 40 juta ya, sama RP 40 juta gitu. Tapi kita coba pakai titik lah ya, kita bereksperimen. Aku nggak tahu bisa apa enggak nih. RP ini biar lebih, eh, apa namanya, biar lebih ini aja sih, aja gitu. Oke. Terus yang kedua misalnya, apa ya, eh, mobil saja misalnya. R, maaf, RP kita kasih 20 juta, 20 juta, tuh, yang lain. Out yang ketiga itu misalnya kita contohkan standar, ya, berapa, 60 juta misal. Yang lain. Oke, nah terus, ini kan udah nih tiga tipe apa ya, tiga merek mobil yang bakalan nanti apa ditampilin di output nih, yang bakalan kita pilih gitu. Nah terus kita, masukin nih, perintahnya, perintah bukan perintah sih, kayak pilih misalnya merek mobil yang ingin dibeli tuh ya, pilih merek mobil yang ingin dibeli. Nah, terus kita input nih. Inputnya yang mana? Inputnya ya yang variabel merek. Kayak inputnya yang variabel merek. Nah, ini kan udah nih pilihan satu. Nah, sekarang kita, bakalan bikin if lagi nih. Jadi, if di dalam if itu. Yang pertama, itu kita bikin if merek dulu ya. Karena kan ini mereknya ada tiga ya. Ada Panther, Kijang, dan Expander. Nah, di sini kita bikin satu-satu. Nih, if merek satu, berarti if yang Kijang, Kijang, sorry, Kak, Panther, itu kan harganya, 40 juta ya. Ini kita pakai 40 juta gitu. Nah, sorry, 40 juta. Nah, terus langsung aja kita else if. Else if-nya itu merek yang kedua. Yang kedua itu harganya berapa? Harganya kan, eh, 20 20 juta ya, 20 juta. Terus, else if lagi merek yang ketiga, harganya berapa? Harganya itu berapa ya? 60 juta, 60 juta gitu. Bentar guys, ini aku pakai apa ya? Aku nggak tahu bisa atau tidak pakai titik ya di juta-juta ini, tapi kita coba aja, nanti kalau misalnya nggak bisa berarti ya memang nggak bisa pakai titik. Nah, setelah diketahui semua, kita cari rata-ratanya, kita cari rata-rata. Nah, rata-ratanya itu, kita gimana sih cara apa, cara nyari rata-rata itu kan berarti 40 juta ditambah 20 juta tambah 60 juta dibagi dengan tiga, dibagi dengan jumlahnya gitu kan. Nah, terus kita tampilin yang nanti mau kita tampilin itu apa. Misalnya, masukkan, jumlah mobil mobil yang ingin dibeli gitu ya. Karena ini lebih dari satu, kita mau lebih dari satu mobil gitu yang mau kita beli. Terus kita input jumlah, kita gunakan variabel, jumlah ya.
Oh, sorry. Oh, ini sih, ini kita salah tanda ya. Harusnya lebih besar. Oke, jumlah. Nah, next. Ini kan udah nih. Kita tutup. Terus, if yang kedua. If pilihan yang kedua. Tadi kan if pilihan yang satu tuh, yang mobil. Nah, sekarang kita bikin yang kedua. Itu tentang motor. Sama aja kayak yang tadi. Ini kita buka tanda kurung berawal biar dia terikat gitu. Nah, next kita bikin lagi si out. Karena satu aku mau apa ya? And next lah ya. And next. Misalnya berapa? 30 juta lah ya. Gitu kan. Main. Terus yang kedua apa ya? Hmm, Bit mungkin ya. Bit itu RP 15 juta misal. 15 juta. Bentar. Oh ini belum ketemu ya. Eh, Oops. Maaf Kak. And, and line. And line. Terus sit out. Yang ketiga itu adalah apa ya? Scoopy. Eh, kita misalkan 10. Oke, and line. Oke, terus apa gini? Oke, see out lagi ya. Pilih merek motor yang ingin beli. Misal, oke, si innya, tadi si enggak, ya si innya, sama nih merek, in sama dengan merek. Nah, kita bikin lagi nih yang dalam if tadi tuh. If merek tuh, ya. Nah, ini kopi-kopi aja boleh ya. Tapi ini saya bikin 30 juta. Else if, else if merek, merek sih. Bener kan merek? Benar, merek gua harga harganya itu misalnya 15 juta. Terus else if mereknya itu yang ketiga atau Scoopy, di mana harganya itu adalah 10 gitu ya. Oke, kalau udah selesai, bentar kita lihat-lihat dulu. Nah, kita masukin rata-ratanya juga. Rata, rata-ratanya dia itu berarti 30 juta tambah dengan 15 juta. 15 ya, tambah dengan berapa? 10 juta. Bagi dengan jumlahnya, yaitu jumlahnya itu 3 gitu ya. Nah, habis itu kita masukkan si out, masukkan jumlah motor yang ingin dibeli ya. Oke, masukkan jumlah yang ingin dibeli. Terus kita yang input yang jumlah yang ininya. Oke, kita tutup. Habis itu next kita ke total. Totalnya bentar ya. Ini kita harus perhatiin total itu diperoleh, bisa diperoleh dari harga kendaraan itu dikalikan dengan jumlah ya pastinya gitu ya. Nah, terus kita bikin if lagi nih. Jika eh, total itu lebih besar daripada rata-rata,
Ya kan, tadi kan keterangannya tuh kayak gitu ya. Terus kondisi yang bakal terjadi itu kita berdapat diskon kan. Nah, diskonnya itu 10%. Berarti total dikali dengan 10%, 10 per 100 atau 0,10. Kita bisa bikin 0,10, 0,10 aja lah ya. Terus total bayarnya itu sama dengan total yang tadi itu dikurangi dengan diskon, ya kan? Dikurangi dengan diskon. Terus kita bikin sheet out nih. Kita pakai slash n itu buat ini ya. Nah, slash n itu harus bisa dipakai di dalam tanda kurung aja. Nah, sekarang kita bikin apa ya? Keterangan. Karena lebih dari rata-rata, maka eh, Anda mendapat diskon. Tuh, jadi kita kasih apa namanya? Bukan, enggak sih. Gini, karena lebih dari rata-rata harga kendaraan gitu ya, yaitu, nah kita cek dulu nanti bakal kayak di input gitu, RP, RP gitu kan. Nah, terus ini kita masukin rata-rata yang mau kita input nanti, kita inline aja. Terus next kita ke see out lagi, kita pakai dash n lagi. eh, maka ya istilahnya itu maka Anda mendapatkan diskon kan. Diskon 10% misalnya sebesar, nah kita tulis nih diskonnya berapa, RP berapa gitu kan, sekian 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 kayak gitu. Terus kita input nih diskon yang mau kita input gitu. Itu sebenarnya bisa di sampingnya ya, aku pengen bikin di bawah aja. Nah, terus kalau ini udah oke, terus kita langsung aja ke else. Else buka lagi ini ya, total, ups maaf, total bayar, kok jadi aneh, ini total bayar itu sama dengan total, karena tadi kan totalnya itu udah di diskon kayak gitu kan. Oke, jadi di sini kita tutup ya, else-nya itu kita tutup, terus kita tampilin yang mau kita tampilin itu line and total yang harus dibayar. Bayar, aduh, maaf, dibayar gitu berapa gitu kan. Ini RP berapa sekian kayak gitu. Nah, ini kita input yang total bayar ya kan. Bayar, total bayar, em, terus kita inline aja ya biar aku kayak gitu. Oke. Nah, ini kurang lebih codingannya. Mari kita coba running dulu. Wait a minute. Apa bisa? Oke, di sini tidak bisa ya. Apa nih yang kurang? Yang kurang apa nih? Kayaknya titik koma ya. Koma. Kenapa saya ini tidak mau nggak saya.
Convert error. Apakah dia benar-benar tidak bisa memakai titik, guys? Coba. Nah, kan aku udah hapus titiknya. Oke, berarti kayaknya dia dia kok bisa pakai titik ya, guys? Maaf. Nah, yang ini bisa deh. Oh ya, soalnya nggak bermasalah maksud aku tuh di situnya tuh. Coba ya. Ada ada ambil ini. Coba bisa nggak? Oke. Berapa nih di harga nih? Oke, di harga. Kita lihat dulu. Harga. Oh, sebetulnya saya melupakan ini semua. Apa apa lagi nih? Si out masukkan jumlah mobil yang ingin dibeli. Kan benar kan si out masukkan jumlah mobil yang ingin dibeli. Ya, oh ini. Eh, Wait, ada yang salah sebentar. Em, Kayaknya kita di sini kurang rata-rata ya guys. Menurut aku ya. Ini lagi ini ya. Rata-rata. Eh, Oke. Nah, di sini kita udah aku benerin ya. Eh, aku rapihin lagi ulang biar nggak terlalu berantakan gitu. Apa nih? Kurang-kurangnya tuh ada yang di sini gitu. Yang udah aku rapihin, aku bikin ulang tadi sedikit. Sedikit. Kita running coba. Oke, ini loading. Dan kita mau milih apa nih? Mobil atau motor? Pertama kita mau milih yang motor dulu. Nah, di sini ada pilihannya, ada tampil kijang expander. Aku mau misalnya expanded gitu ya. Terus masukkan jumlah mobil yang ingin beli. Aku mau beli 4 mobil. Nah, karena lebih dari rata-rata harga barang, yaitu 40 juta, Anda mendapatkan diskon 10% sebesar 200, berapa nih? 240 juta ya. Total yang harus dibayar itu 216 juta. Ini kan yang mobil. Next, kita coba yang motor. Oh, sama motor nih. Nah, aku mau beli yang NMAX. Mau beli 3. Nah, ini. Nah, total yang perlu dibayar itu 81 juta gitu. Hmm. Oke, nextnya kita bikin apa namanya? Apa sih namanya? Em, Pseudocode ya. Oke, kita bikin dulu pseudocode-nya ya. Habis itu baru kita bikin flowchart. Sini kita mulai dulu dari bagian. Terus kita masukin variabel yang mau kita pakai lagi. Misalnya em, pilihan gitu kan, merek, jumlah. Nah, itu tipe datanya kan integer ya.
Terus variabel apa lagi yang kita pakai? Misalnya variabel, misalnya harga gitu kan, terus total, diskon, sama total bayar. Nah, itu kan tipe datanya long term. Oke, terus apa lagi tadi? Rata-rata juga ya, rata-rata itu kita pakainya long, tipe datanya long. Nah, terus kita tadi kan kita apa ya, output gitu ya, menampilkan gitu. Nah, makanya di sini kita write mobil, terus write lagi duanya motor, so, write mobil, write motor. Terus kita read, nah yang mau dimasukin itu di mana gitu kan, di pilihan, karena pilihan yang bakal mengandung dua ini, antara mobil dan motor, mobil dan juga motor. Terus kita bikin aja nih if pilihannya satu, maka maka kita write apa tadi, misalnya Panther gitu kan, Panther sama dengan 40 juta gitu. Ini nggak sih? Ini kita permisalkan aja lah ya, biar meminimalisir apa. Terus ini ke samping bisa, ke bawah juga bisa ya, tapi aku bikin ke samping aja sudah kodenya. Nah, ini jamnya itu berapa? 20 juta. Terus jam 20 juta karena aduh, itu 60 juta. Nah, inilah ya, expander 60 juta. Terus kita yang mau kita input apa nih? Merek kan. Karena Panther, Kijang, dan Expander itu merupakan merek mobil. Gitu. Terus kita masih lagi nih, if mereknya itu sama dengan satu, ya, maka harganya itu 40, aduh, 40 juta. Nah, else if enggak ya? Else if ya. Else if eh, mereknya itu sama dengan dua, maka harganya itu 20 juta. Oke, terus else if merek yang ketiga yang kita pilih, merek merek yang ketiga, maka harganya itu 60 juta gitu. Terus ini kita hitung tadi kan rata-ratanya berapa. Misalnya rata-ratanya itu gimana cara kita nyarinya? Kan tadi 40 juta ditambah dengan 20 juta tambah dengan 60 juta bagi dengan tiga, itu cara nyari rata-ratanya kayak gitu kan. Terus kita read, yang jumlah ya. Oke, terus ini kan udah selesai nih tentang mobilnya. Next kita ke if yang kedua. If pilihan yang kedua yaitu motor gitu kan. If pilihannya kedua atau motor, maka kita tulis lagi yang kayak tadi, misalnya eh, Nmax, Nmax-nya itu eh, 30 juta misalnya. Terus apa lagi, beat-nya itu misalnya 15 juta. Terus scoopnya misalnya 10 juta gitu kan. Oke, terus kita rate lagi yang mau kita input apa, itu merek ya, karena NMAX, Beat, dan Scoopy itu adalah merek motor gitu. Terus kita masukin lagi nih, if merek sama yang tadi,
If merek sama dengan 1, maka harganya itu 30 juta. Nah, if, if merek itu sama dengan 2, maka harganya itu adalah 15 juta. Else, ya jika mereknya itu yang ketiga, maka harganya itu 10 juta. Gitu, ya. 15 juta, kayak gitu kan. Terus kita ngitung lagi rata-ratanya, kayak tadi. Nah, rata-ratanya berapa? Rata-ratanya berarti 30 juta tambah dengan 15 juta tambah dengan 10 juta dibagi 3 itu untuk mendapatkan hasil rata-rata eh, apa namanya harga motornya kayak gitu ya. Read jumlah. Terus kita mau apa namanya proses totalnya, cara cara mencari total. Nah, cara mencari total itu harga kendaraan dikali dengan jumlah yang akan kita beli nanti. Next lagi, kita cut if lagi. If jika totalnya itu lebih besar daripada rata-rata, ya, sorry, maka maka total bayarnya itu dikasih diskon 10%. Jadi total kurang dengan eh, total dikali dengan 10% atau 0,10 gitu, 0,10. Terus di sini kita else, aduh, maaf, else total bayar oops, itu sama dengan total karena tadi kan kita udah nih bila kalau misalnya dia memenuhi kondisi ini, maka total bayarnya itu sama dengan total yang udah kita proses ini. Udah dikasih diskon 10%, makanya total bayarnya itu sama dengan total. Terus kita write eh, total bayar berapa nih, FT berapa kayak gitu kan. EP berapa gitu. Asal mau kita ini. Terus N untuk mengakhiri program. Oke, jadi ini adalah pseudocode dari nomor 2. Nextnya kita bikin flowchart. Oke, nah sekarang kita coba bikin flowchartnya. Ini kayaknya flowchartnya itu agak ini agak ribet gitu. Jadi kita bikin kecil-kecil aja supaya muat. Ini kita start. Ini kita berbentuk oval. Start. Itu kita masukin input ya. Kita masukin input itu apa tadi? Eh, Pilihan ya kalau nggak salah. Pilihan atau ini ya? Pilihan atau pilihan ya kok. Harusnya sih pilihan ya. Pilihan ya. Nah, karena input jadi pakai bibir genjang. Kayak bibir genjang. Habis itu di sini kita pakai bola ketupat karena if gitu kan. Kondisi gitu. Misalnya tadi kita mau ke satu, kita ini aja nih satu misalnya kan. Di sini kondisinya itu satu ya. Ini kita gambar adalah ketupat. Aduh, maaf ya Kak kalau nggak bagus banget gitu. Terus di sini kita mau antara dua kan true or false. Nah di sini kita bikin misalnya aku karena kanan itu baik jadi true ya kan. Itu true ya. Terus kita apa ya?
Oh, terus kita input lagi merek sama jumlahnya. Tadi sama dia muat. So, if-nya merek sama jumlah, merek sama jumlah ya, ini kita input. Nah, kayak if mereknya itu sama dengan jumlah ya. Nah, di sini kalau misalnya dia eh, ini apa aja nih yang terdapat di dalam merek dan jumlah ini seperti yang tadi gitu kan. Apa nih misalnya mereknya itu misalnya kan dia tuh bakal ada kondisi lagi gitu, kondisi di dalam kondisi. Nah, misalnya di sini tuh eh, merek misalnya mereknya itu satu kan, mereknya itu dua, mereknya itu tiga misalnya. Sini kita bikin gitu ya. Terus kita bikin belakang tempat masing-masing karena dia kan kondisi gitu ya. Eh, Pak, maaf ya kalau tidak tidak perfect. Oke, terus karena dia ini jadi maaf maaf. Karena dia ini kita tarik garis gitu ya. Garis pokoknya dia tuh input semuanya gitu ya. Lah, oke. Nah, terus di sini ya di sini kita bakalan input lagi harganya gitu. Ya kan? Ini misalnya harganya berapa? 20 juta kan? Kita nih. Terus ini misalnya itu merek satu tadi berapa sih? Berapa sih tadi? Wait, kita lihat. 40 juta misalnya kan. Nah, ini 40 juta. Kayak ini bujang gitu kan 20 juta. Proses sama ini berapa nih 60 juta. Bisa. Tadi apa? Expander ya. Oke, pakai ini 60 juta. Nah, ini kan adalah kondisi yang bener ya, kayak gitu kan. Terus gimana nih kalau yang enggak false-nya gitu? Kalau kalau false-nya, sebenarnya dia kan tadi kan ada dua pilihan ya. Berarti di sini kita false. Eh, aduh, maaf. Oh, di sini kita false ya. Nah, terus kita masukin aja sama kayak tadi guys. Sama merek bunga input bakal nggak muat deh. Kita bakal ini yang terpisah ya guys. Merek sama merek jumlah gitu kan. Itu sama aja kayak tadi. Merek sama dengan satu, eh, merek sama, merek sama dengan tiga. Oke, kita ini kita bikin belakang tempat, tapi agak ini sangat-sangat tidak perfect, Kak. Maaf banget. Gambar, jujur. Ini pokoknya dia menyatu gitu ya. Oke. Oh, sama aja. Ini tadi harganya berapa? Tadi harganya misalnya 30 kan. NMAX. Terus ini 15 juta. Misal ini 10 juta.
Oke, nah kalau udah selesai seperti ini ya, nah ini tuh belum selesai, ini masih di bawah lagi karena ini nggak muat. Jadi kita bakalan bikin ini baru ya, lanjutannya. Wait, wait, wait. Ya guys, kita bikin yang baru. Oh, oke, tadi kan udah sampai di harga-harganya kayak gitu ya. Ada yang di kanan, ada yang di kiri. Nah, tadi, nah di sebelah kanan itu tuh, di sebelah kiri itu false. Nah, karena enggak. Jadi di sini tuh tadi yang udah kita satuin harga-harganya itu kita masukin eh input konteks gitu. Total itu sama dengan harga kali dengan jumlah. Nah, kalau ini proses kita pakai proses jam. Ini agak banyak ya. Sebentar lah, nggak perfect dong. Ini menyatu. Maka terus sini ya kita bikin lagi. Kan total sama dengan harga kali jumlah tuh. Ya, kan. Ini kita bikin apa ya, total sama harga kali jumlah. Kalau kita ngitung rata-ratanya dulu ya. Ini uh, rata ya. Itu sama dengan misalnya tadi kalau mobil eh, di kanan mobil di 10 juta ditambah dengan 2 juta sama dengan 60 juta. Ya, oke, ini adalah proses gitu ya. Proses kita pakai persegi panjang. Oke, itu. Nah, ini tuh tadi tuh ada kondisi lagi kan. Kondisinya itu apabila total itu lebih besar daripada rata-rata. Apabila total dari rata-rata kondisinya kan. Jadi gampang. Nih, eh ini bila ketupat ya Kak. Bila ketupat. Oke. Nah, nah sementara ini udah sampai sini aja dulu. Nah, di kirinya sama guys, kayak yang tadi juga. Sama ini tuh. Mau itu sama dengan harga dikali jumlah. Terus sama aja di sini. Eh, rata-rata itu 30 juta ditambah dengan 15 juta ditambah dengan 10 juta. Tuh, ini rata-ratanya ya. Ih, ini proses juga kan. Proses kita pakai persegi panjang. Terus di sini sama. Dia kan kondisi lagi kan. Kalau total itu lebih besar daripada rata, maka total itu lebih besar daripada rata. Ini kita gambar ini belah ketupat ya Kak ya. Oke, nah karena tidak muat ya, jadi kita eh, bakal. Nah, tadi kan udah ya sampai batas itu if lagi kan, if jika total itu lebih besar daripada rata-rata. Nah, jadi dia tuh memenuhi kondisi
kondisi lagi kan pasti kan. Dia ada apa namanya? Benar atau salah. Ada true atau false. Kalau true berarti dia tuh dapat diskon 10%. Kok dan sih? Nih, kalau true tuh dia dapat diskon 10%. Nih, kalau misalnya enggak, kalau misalnya dia false, ya udah dia diskonnya nol. Dia tidak mendapat diskon. Kalau misalnya dia nggak memenuhi if tadi gitu. Eh, sama-sama persegi panjang yang diskon gitu. Nah, sedangkan di sini juga pasti dia dua kondisi juga nih. Ada yang true, ada yang false juga gitu kan pasti. Nah, sama. Kalau ini dia diskon 10%, kalau dia false itu berarti nggak ada diskon atau diskon 0%. Nah, true ini, antara true ini, itu dia bakal ngehasilin. Soalnya kan berarti kita input diskon nih, pasti kan diskon berarti kan jajar genjang ya, jajar genjang. Terus dia itu bakalan apa namanya ngeproses nih, gimana sih cara dapetin diskonnya? Jadi kan total bayarnya itu total dikurangin sama diskon buat dapet total akhirnya gitu. Buat dapetin harga setelah diskon gitu kan. Nah, makanya ini habis itu dia bakal outputnya itu bakal total gitu kan. Di jajar genjang baru dia selesai atau berakhir. And ya, jadi dia agak belibet gitu ininya apa namanya flowchartnya. Makanya aku 3 kali bikin. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.